ya terkait panduan untuk membuat sebuah ujian online di Google Classroom. Ya, caranya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya di sini saya tinggal membuat soal kuisnya saja dengan memanfaatkan Google Form. Nah, Google Form itu bisa diakses dari sini Bapak Ibu. Tinggal diklik kanan, ya, lalu pilih More di sini, lalu pilih Google Form. Oke, kita create and share di sini. Oke, ya. Lalu kita dihadapkan pada tampilan dari Google Form semacam ini. Nah, di sini pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah ya kita bisa ubah dulu nama filenya di sini ya. Misalkan kita kasih nama saja kuis 1. Lalu judul di sini juga akan mengikuti ya kuis 1. Misalkan kita kasih keterangan tambahan pengenalan statistika. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ya. Hal pertama adalah kita coba atur dulu di bagian settingnya. Ya, di bagian setting ini, di sini kita akan coba beralih ke menu general dulu. Nah, Bapak Ibu, ada hal penting lain yang harus Bapak Ibu pilih, yaitu collect email addresses. Oke. Kalau pilihan ini tidak Bapak Ibu aktifkan, maka sewaktu siswa mengerjakan soal ujian yang kita berikan, kita tidak akan bisa mengetahui soal ujian tersebut dikerjakan oleh siswa yang mana. Oleh karena itu, ya pilihan ini wajib dipilih. Kalau kita lupa mengaktifkan pilihan ini, kita juga tidak akan pernah bisa melakukan proses import grading. Jadi kembali Bapak Ibu, ya ini poin yang sangat penting sekali. Pastikan Bapak Ibu tidak lupa untuk mengaktifkan collect email addresses ini. Lalu berikutnya adalah terkait dengan response receive. Di sini juga kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengaktifkan pilihan ini. Pilihan ini artinya apa? Ya, artinya adalah sewaktu siswa selesai mengerjakan tugas ataupun selesai mengerjakan ujian, maka siswa tersebut akan mendapatkan receipt ya, atau surat keterangan ya, bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan atau selesai mengerjakan ujian atau tugas tertentu. Ya, biasanya saya sangat merekomendasikan sekali untuk mengaktifkan ini. Lalu, kita bisa juga pilih pilihan yang always. Oke. Jadi, si respon receipt-nya akan selalu dikirimkan ke email milik siswa. Poin berikutnya yang mungkin bisa kita atur di sini adalah ini. Nah, poin yang ini hanya muncul kalau kita menggunakan Google Suite for Education. Artinya, ya kalau kita aktifkan di sini, maka soal ujian ini hanya bisa diakses dan dikerjakan oleh siswa yang juga berada dalam satu domain atau satu institusi dengan kita. Oke, artinya siswa tersebut tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan email pribadi, ya, tetapi harus dengan menggunakan email institusi yang sudah terdaftar dalam Google Suite for Education. Pilihan ini juga sangat baik sekali untuk dipilih dan sangat direkomendasikan. Ya, salah satu manfaatnya adalah untuk melakukan limitasi terhadap akses dari soal ujian. Lalu, ya, pilihan berikutnya adalah limit to one response. Nah, ini juga pilihan yang sangat baik untuk dipilih, ya, terutama sekali bagi Bapak Ibu yang mau agar siswa didiknya hanya bisa mengambil ujian satu kali saja. Dengan mengaktifkan pilihan ini, artinya siswa yang sudah mengerjakan soal ujian, ya, tidak bisa mengambil soal ujian yang sama lagi untuk kedua kalinya. Nah, lalu ada dua pilihan lagi di bawah, ya. Di sini nggak terlalu penting sebenarnya. Ya, pilihan yang di sini adalah edit after submit. Artinya siswa dapat melakukan revisi setelah mengumpulkan tugas. Biasanya pilihan ini saya lebih prefer untuk tidak diaktifkan. Lalu pilihan yang di bawahnya ya, si summary charts and text responses, ini juga biasanya saya tidak aktifkan karena memang tidak terlalu urgent sifatnya. Lalu hal lain yang harus diperhatikan adalah di bagian presentation-nya. Nah, di bagian presentation ini ada pilihan shuffle question order. Dan ini yang biasa saya pilih. Nah, pilihan ini nantinya akan secara otomatis mengacak urutan soalnya, Bapak Ibu. Ya, jadi sewaktu dua siswa mengakses soal kuis yang sama, ya, urutan soalnya bisa berbeda. Ya, dan ini yang cukup menarik. Nanti kita juga akan coba demokan terkait dengan ini. Lalu berikutnya ada pilihan quizzes, ya. Kita harus aktifkan, ya, make this a quiz. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang lain, ya.
terkait dengan release grade, ya. Di sini tergantung pilihan Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin agar hasilnya dapat langsung ditampilkan ke layar siswa, Bapak Ibu bisa pilih pilihan yang atas. Tetapi kalau Bapak Ibu menginginkan agar siswa tidak bisa langsung melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal pilih pilihan yang bawah. Nah, untuk kasus kali ini, ya saya coba pilih pilihan yang atas terlebih dahulu. Nah, poin berikutnya adalah yang di bawah. Ini juga cukup penting nih Bapak Ibu. Di sini, responden can see, ya. Artinya, setelah nilainya dirilis, ya, siswa tersebut bisa melihat apa saja, ya. Nah, poin yang pertama adalah miss question. Kalau diaktifkan berarti siswa tersebut bisa melihat soal-soal mana saja sih yang mereka menjawab dengan salah. Oke. Lalu poin berikutnya adalah correct answer. Kalau ini diaktifkan berarti siswa tersebut bisa diberitahu jawaban benarnya seperti apa. Nah, ini tergantung ya Bapak Ibu. Ya, ada beberapa guru yang memang senang mengaktifkan ini, ada beberapa guru juga yang lebih memilih untuk tidak mengaktifkan pilihan ini. Ini kembali ke kebijakan dari masing-masing pendidik. Lalu poin berikutnya yang paling penting adalah point values. Kalau kita aktifkan ini, ya artinya siswa bisa melihat nilainya. Kalau kita tidak aktifkan, siswa tidak bisa melihat nilainya. Oke, kalau sudah tinggal di save saja. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu adalah settingan dasar yang harus lakukan. Nah, berikutnya di sini, ya, Bapak Ibu bisa sertakan deskripsi dari kuisnya. Misalkan, kerjakan kuis online ini secara mandiri. Oke. Nah, kalau sudah, ya langkah berikutnya, Bapak Ibu tinggal menentukan soalnya saja. Ya, semisal di sini, ya Bapak Ibu punya pertanyaan pertama. Misalkan pertanyaannya adalah cara untuk mencari nilai tengah pada statistika. Cara atau metode untuk mencari nilai tengah pada bidang ilmu statistika misalkan. Nah, di sini ya model soalnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, ada multiple choice di sini, ada juga check boxes. Ya. Nah, kalau multiple choice berarti hanya ada satu jawaban benar, ya, dan itu harus dipilih. Kalau check boxes di sini berarti jawaban benarnya bisa lebih dari satu, ya. Kita pilih check boxes dulu aja. Misalkan di sini rata-rata, lalu median, lalu apalagi ya? Kita berikan jawaban salah, penjumlahan. Lalu perkalian misalkan. Lalu selisih nilai. Oke. Nah, kalau sudah dibuat pilihan jawabannya, ya soalnya sudah, pilihan jawaban yang disediakan sudah, ya kita pilih check boxes di sini karena kita mengizinkan siswa untuk menjawab lebih dari satu dari pilihan yang tersedia. Langkah berikutnya, ya kita tinggal aktifkan required di sini. Ya, required artinya siswa harus menjawab soal ini, tidak boleh tidak. Oke, kalau sudah, hal lain yang biasa saya lakukan adalah saya akan pilih bagian sini, ya. Lalu saya pilih shuffle option order. Nah, shuffle option order ini cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak hanya urutan soalnya yang berubah, ya, atau acak, tetapi juga urutan pilihan jawabannya akan diacak oleh si Google Form ini. Ya, jadi pilihannya bisa pilih yang shuffle option order. Dan ini merupakan pilihan favorit saya. Kalau sudah, langkah berikutnya kita tinggal pilih answer key di sini, ya, untuk menentukan kunci jawabannya apa. Misal di sini, jawaban benarnya adalah rata-rata dan medium, misalkan. Lalu hal lain yang harus kita perhatikan adalah poin untuk soal ini. Ya, misalkan di sini, kalau siswa menjawab benar untuk soal ini, ya saya akan beri poin 25. Ya, jadi poinnya kita yang atur sendiri di sini. Ya. Nah, pastikan untuk menyertakan poin ini Bapak Ibu dan pastikan poinnya nanti proporsional, ya, karena nanti Bapak Ibu akan sangat dimudahkan sekali karena proses pemeriksaannya atau proses koreksinya bisa diotomatisasi. Ya. Oke, kita akan coba atau saya akan berikan contoh kasus untuk soal yang kedua, ya. Nah, di sini saya akan coba berikan 4 soal, ya.
Ini soal yang pertama, modelnya adalah menggunakan checkboxes, ya, di mana siswa dihadapkan pada sejumlah pilihan jawaban dan siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Oke. Nah, di sini kedua, ya. Berikut adalah cabang dari bidang ilmu statistika. Misalkan statistika deskriptif. Lalu statistika imajinatif. Misalkan. Lalu statistika kalkulatif. Lalu statistika manipulatif, misalkan, ya. Oke. Nah, kali ini modelnya multiple choice, ya. Saya set sebagai required, ya, artinya siswa harus menjawab pertanyaan ini. Lalu saya juga set shuffle option order, ya, artinya pilihan jawabannya akan diacak nantinya. Ya, jadi urutannya tidak harus seperti ini, tetapi urutannya bisa berubah-ubah. Lalu saya tinggal tentukan kunci jawabannya. Ya, dalam hal ini adalah statistika deskriptif. Lalu saya tentukan bobot poinnya. Ya, sama, misalkan saya mau kasih bobot poin 25. Kalau sudah, tinggal ditekan done saja. Nah, sejauh ini kita sudah punya 2 soal, ya. Dan 2 soal ini kalau terjawab benar semua, maka total poinnya adalah 50. Ya, langsung kelihatan di sini. Kalau terjawab benar semuanya. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba buat pertanyaan yang jawabannya berupa jawaban singkat. Ya, contoh. Pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Hanya sebutkan tanggal tanpa bulan. Misalkan. Ya. Lalu di sini pilihannya adalah short answer, ya, karena kita mau jawabannya jawaban singkat. Ya. Lalu berikutnya kita pilih pilihan required, ya, artinya siswa wajib untuk menjawab pertanyaan ini, tidak boleh tidak. Selanjutnya, ya, nah di sini karena tidak ada optionnya atau tidak ada pilihan jawaban, maka tidak ada. Setelah Google Formnya terbuka, ya, ada beberapa langkah awal yang harus kita lakukan. Siswa di sini sewaktu kita membuat ujian. Ya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, di sini pertama-tama kita harus setting dulu form kita agar bisa dijadikan sebagai form ujian. 17. Menuju ke menu setting di sini, Bapak Ibu. Agustus. Ya. Lalu yang paling penting di sini yang tidak perlu diperlewatkan juga, Bapak Ibu. Kita harus menuju ke jawaban singkat ini di sini. Kita harus wajib bisa memprediksi semua kemungkinan jawaban benar. Kita perlu aktifkan bakal diajukan oleh siswa. Contoh, make this a quiz. Ya. Karena kalau kita tidak aktifkan, maka form kita jawaban benar. Tapi bisa jadi siswa juga menuliskan seperti ini. Tetapi karena di sini kita mau menjadikan Google Form ini sebagai form ujian, bisa jadi juga siswa menuliskan seperti ini. 7. Nah, ini poin yang sangat penting sekali, Bapak Ibu, ya, karena kami juga sebelum-sebelumnya bisa jadi juga siswa menuliskannya dengan cara seperti ini, di mana beberapa pendidik, ya, nah di sini Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Google Formnya tidak ada answer key-nya dalam membuat bagaimana memunculkan answer key-nya, terutama sekali. Nah, permasalahan seperti itu muncul yang modelnya kemungkinan besar karena Bapak Ibu lupa mengaktifkan. Bapak Ibu harus memprediksi semua kemungkinan jawaban. Hal penting lain yang bisa kita atur di sini adalah, ya, di bagian yang bawahnya, yaitu release grade. Kalau sudah, ya, kita tinggal pilih pilihan ini. Nah, release grade ini artinya adalah incorrect. Kalau kita pilih bagian yang atas, ya, immediately after submission, ini berarti sewaktu siswanya selesai mengerjakan soal ujian, maka nilainya langsung dimunculkan. Di luar pilihan ini, tapi pilihan ini hanya cocok kalau untuk soal ujian yang sifatnya bisa diotomatisasi. Ya, karena ada beberapa soal ujian yang proses koreksinya harus manual dan nggak bisa diotomatisasi. Ya, contohnya adalah soal ujian yang bersifat esai. Tidak mungkin soal esai bisa dikoreksi oleh komputer. Jadi Bapak Ibu jangan punya harapan yang terlalu tinggi. Ya, karena soal-soal yang bisa kita otomatisasi adalah soal-soal yang sifatnya pilihan ganda ataupun yang short answer. Kalau soal esai kita tetap butuh manusia hanya 3 soal saja melakukan koreksi secara manual. Sudah cukup representatif. Kembali ke poin ini, ya, release grade.
ya pilihan sebaiknya dipilih ganda dengan di mana kalau siswa dapat memang memilih soal ujian lebih dari kita satu pilihan. adalah soal ujian yang bisa Lalu pilihan kita di mana otomatisasi siswa hanya boleh proses memilih satu penilaiannya. pilihan dan Sehingga jawaban singkat. begitu siswanya ketiga selesai model mengerjakan soal ini, ujian, ya siswa ketiga model tersebut soal yang langsung sebenarnya mendapatkan nilainya. mudah, Oke, tapi ini kembali ya Bapak Ibu dan tergantung kita kebijakan bisa dari Bapak Ibu benar-benar masing-masing. dibantu oleh Google Ada Form, beberapa guru karena yang tidak ingin agar ketiga nilainya model langsung soal ini dimunculkan adalah ke ketiga siswa. model soal yang Tetapi ada beberapa sangat guru juga yang memungkinkan sekali untuk memang dilakukan ingin agar proses nilainya auto langsung grading. Jadi dimunculkan proses ke siswa. koreksinya tidak Ini perlu kita yang kembali melakukan, ke tetapi akan dikerjakan kebijakan oleh dari si Google masing-masing Form. guru. Ya, saya akan demokan prosesnya. Nah, begitu soalnya sudah selesai, ya kita tinggal close saja di sini. Kita tutup. Oke. Lalu kita masuk lagi ke bagian classwork dari guru 1. Langkah berikutnya adalah di sini saya tinggal create saja. Tapi kali ini ya saya tidak create materials, tetapi saya create assignment ya atau penugasan. Saya pilih yang assignment di sini. Ya. Copy it. Lalu kita beri judul tugasnya apa? Misalkan kuis online pertama. Oke. Lalu beri instruksi di sini. Ya. Kerjakan soal kuis ini secara mandiri misalkan. Lalu berikutnya tinggal menyertakan Google Form yang tadi baru saja kita buat. Kita tinggal pilih add, kita pilih Google Drive, ya. Kita bisa langsung pilih di sini, atau kalau kita mau locate dengan memilih Drive dulu juga bisa. Drive, Classroom berarti tadi ya. Lalu statistika dasar, lalu soal kuis, lalu pilih Google Form-nya. Lalu pilih Add di sini. Oke. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Perhatikan pilihan grade importing-nya aktif, ya. Ini harus aktif. Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam proses auto grading. Ini nanti akan saya demokan. Nah, setelah ini selesai, ya langkah berikutnya adalah kita bisa atur due date-nya. Ya, due date ini adalah batas akhir pengumpulan atau batas akhir pengerjaan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa set tanggalnya tanggal berapa, ya, beserta juga jamnya. Ya, mau diakhiri pada jam berapa. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau men-set due date bisa juga ya. Contohnya seperti ini. Saya set due date-nya adalah pada tanggal 20 Maret 2020 ya. Lalu harus selesai pada waktu tertentu ya. Misalkan saja pada jam 10 pagi misalkan 10.00 ya. Kalau pagi berarti bukan PM ya, tetapi AM. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa atur jadwal untuk kapan soal kuis ini bakal dirilis. Ya, bisa pilih schedule di sini. Oke, tetapi kalau Bapak Ibu mau agar soal kuisnya saat ini juga dirilis ke student, Bapak Ibu tinggal klik pilihan yang assign di sini. Ya, saya klik assign saja ya Bapak Ibu agar prosesnya lebih cepat. Nah, kalau sudah ya sama agar rapi ya soal kuisnya kita masukkan ke dalam topik kuis di sini. Ya, agar lebih enak juga untuk diakses. Nah, kalau sudah di sini ya Bapak Ibu, kita coba beralih ke menu siswa ya atau ke akun siswa. Ya, kalau kita lihat di bagian classwork di sini Bapak Ibu, ya. Maka siswa juga sudah bisa melihat kuis online yang baru saja dirilis oleh guru 1 tadi. Nah, seperti ini. Ya. Langkah berikutnya, saya pilih all topics dulu. Kalau saya refresh dulu saja di sini ya. Saya coba refresh dulu halaman dari siswa satunya ini. Oke, lalu siswa 1 akan mencoba mengerjakan soal kuis tadi. Ya. Kita tinggal pilih saja soal kuisnya. Lalu ya, emailnya sudah otomatis ya, siswa1@maranatha.acid di sini. Dan siswa 1 sudah bisa langsung mulai mengerjakan soal kuisnya. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ya, bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, urutan pilihan jawabannya sudah teracak nih, ya. Di sini misalkan siswa 1 menjawab benar ya. Deskriptif. Untuk pilihan kedua juga siswa 1 akan menjawab benar, yaitu median dan rata-rata misalkan. Lalu di sini 17 misalkan.
Oke, kalau sudah, siswa 1 bisa mengumpulkan hasil jawaban atau hasil pekerjaannya. Seperti ini. Ya, dan saat ini, siswa 1 juga bisa secara otomatis melihat hasil pekerjaannya, ya, atau nilainya. Ya, tinggal pilih pilihan view score, ya. Di sini, ya, sudah otomatis nampak ya, siswa 1 ini memperoleh nilai 100 dari total nilainya adalah 100, ya. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Jawaban benarnya ada di mana. Nah, seperti ini. Ya, cukup membantu sekali ya. Oke. Proses koreksinya jadi sangat cepat sekali. Nah, sekarang kita coba lihat dengan siswa kedua. Ya. Siswa kedua juga akan mengerjakan soal kuis yang sama, tetapi kali ini siswa kedua kita akan buat agar ada beberapa pertanyaan yang terjawab atau dijawab dengan salah. Ya, kita lihat ya. Oke, siswa 2 mencoba untuk mengakses kuis pertama. Ya. Oke. Ini diakses oleh siswa 2, ya. Misalkan saja di sini sengaja melakukan kesalahan, ya, tanggalnya tanggal 15 misalkan. Lalu di sini dia pilih statistika deskriptif benar. Yang di sini dia memilih salah juga, ya, penjumlahan dan perkalian misal. Lalu submit, ya, siswa 2 mengumpulkan hasil pekerjaannya, ya, dan siswa 2 secara otomatis bisa langsung melihat hasil pengerjaannya. Nah di sini, ya, bisa dilihat ya, siswa 2 memperoleh nilai 25 dari total 100 poin. Dan langsung diberi tahu ya salahnya di mana. Misalkan di sini. Oh, siswa 2 menjawab 15, padahal pilihan jawaban benarnya adalah ini. Ya, lalu berikutnya siswa 2 menjawab pertanyaan ini dengan benar, ya, statistika deskriptif. Lalu siswa 2 juga menjawab pertanyaan ini juga dengan benar. Ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ya, urutan pertanyaan yang disajikan ke siswa 1 dan siswa 2 juga sudah berbeda, ya. Dan urutan pilihan jawabannya juga berbeda. Ini karena efek dari shuffle yang kita lakukan tadi. Oke. Kalau sudah, kita tutup saja di sini, ya, kita tutup lagi, ya. Nah, berikutnya kita akan coba kembali melihat dari perspektif guru, ya. Kita pilih pilihan guru lagi, ya. Nah, dari guru, ya, kalau memilih pilihan yang kuis online tadi, oke, guru juga secara otomatis sudah bisa melihat nih berapa banyak yang sudah mengumpulkan atau turn in. Ya, langsung kelihatan di sini. Nah, di sini guru bisa memilih pilihan view assignment, ya. Oke. Dan guru juga bisa langsung melakukan import grade. Ya, caranya bagaimana? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ya, buat yang sudah mengumpulkan, ya, tinggal diklik ini aja. Ya. Lalu pilih import grades. Ya, lalu pilih pilihan import. Nah, secara otomatis nilainya akan langsung diimport nih. Ketahuan ya Bapak Ibu ya, siswa 1 nilainya 100 dari 100, siswa 2 nilainya adalah 25 dari 100 poin. Sangat mudah sekali ya. Jadi proses koreksinya juga cepat karena bisa diotomatisasi. Lalu nilainya pun dapat langsung otomatis diimport di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, saya kembali dulu ke bagian statistika dasar. Ya, lalu ada bagian grades di sini. Ya. Nah, di sisi grades juga kita akan dihadapkan pada suatu tabel di sini, ya, karena kuisnya baru satu, yaitu kuis online satu saja, dan akan langsung kelihatan di sini Bapak Ibu, ya, nilainya berapa. Oke, dan ini akan sangat-sangat membantu sekali pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Ya, dari sisi siswa juga sangat-sangat dibantu ya, karena untuk soal-soal kuis tertentu proses koreksinya bisa instan saat itu juga. Begitu siswa selesai mengerjakan soal kuis, saat itu juga dapat secara otomatis mendapatkan hasil pekerjaannya. Ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk soal terkait dengan pilihan ganda dan jawaban singkat. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, pertanyaan lain yang sering kali muncul adalah bagaimana kalau soalnya adalah soal esai? Nah, kalau untuk soal esai, kita tidak bisa melakukan automatic grading, ya, karena komputer belum secanggih kita, ya, komputer belum secerdas manusia. Artinya kita tetap harus melakukan proses gradingnya secara manual. Nah, tetapi di sini saya akan coba
jelaskan prosesnya bagaimana kalau kita ingin membuat soal esai. Oke, di sini saya coba buat kuis yang kedua, ya. Saya masuk lagi ke Google Form, ya. Saya buat Google Form kedua di sini, Bapak Ibu. Oke, saya close dulu di sini, ya. Saya akan coba buat kuis 2 di sini, ya. Kuis 2, ya. Di sini kuis 2, kuis atau ujian esai. Ujian esai. Untuk deskripsinya, kita bisa bilang bahwa kerjakan soal ujian ini secara mandiri, misalkan. Oke, sama ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan pengaturan dulu di sini, ya. Harus pilih collect email, ya. Kalau mau batasi siswa hanya bisa menginput jawaban 1 kali saja, misalkan. Untuk presentations, ya, kita bisa shuffle question di sini untuk mengacak tampilan urutan pertanyaannya. Lalu di bagian quizzes jangan lupa untuk mengaktifkan pilihan make this a quiz. Nah, karena ini adalah soal yang sifatnya esai, maka kita harus memilih pilihan ini, ya, later after manual review, karena proses reviewnya tidak boleh atau tidak bisa automatic di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal save saja dan kita bisa mulai membuat soal esai kita di sini. Ya, contohnya di sini soalnya apa ya? Misalkan saja, oke, jelaskan pendapat kalian terkait proses pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, karena ini adalah soalnya soal esai, maka kita harus pilih pilihan yang paragraf. Ya, paragraf di sini berarti si siswa dapat mengisi jawaban yang lebih panjang atau esai. Nah, kalau kita mau mewajibkan siswa untuk menjawab atau menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu aktifkan required di sini. Oke. Nah, untuk poin kita bisa atur di sini Bapak Ibu, ya. Bobotnya misalkan di sini adalah 50. Ya, bobot maksimal untuk pertanyaan ini adalah 50 poin misalkan. Lalu kita bisa pilih atau bisa buat pertanyaan kedua, ya. Misalkan jelaskan pendapat kalian tentang implementasi Google Classroom. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa set juga sebagai paragraf di sini. Ya. Lalu kita pilih required, ya, artinya siswa harus menjawab pertanyaan ini. Lalu bagian answer key-nya, kita tidak bisa memberi kunci jawaban di sini, ya, karena bentuk soalnya adalah soal esai, tetapi kita bisa tentukan bobot nilai soalnya. Misalkan di sini juga 50. Kalau sudah tinggal done saja. Oke, kita bisa double check sekali lagi, ya, soal pertama, ini soal kedua. Kalau sudah, ya, kita tinggal close saja di sini tanpa perlu melakukan saving, ya, karena secara otomatis sudah di-save oleh Google. Lalu langkah berikutnya kita bisa kembali lagi ke halaman guru di sini, ya, masuk lagi ke halaman classwork. Oke, langkah berikutnya coba kita create lagi dan kita pilih assignment di sini Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya kita tinggal beri keterangan, misalkan di sini adalah kuis online 2, misalkan. Instruksinya bebas, ya, misalkan kerjakan soal kuis ini secara mandiri. Sama di sini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa menentukan batas akhir pengerjaan atau due date-nya. Misalkan saya tentukan batas akhirnya adalah sampai dengan hari Sabtu, ya, jam 12 misalkan. Jam 12 siang. Oke, kalau sudah, kita tinggal add saja di sini Bapak Ibu, ya. Dan kita arahkan ke Google Form yang berisi kuis yang baru saja kita buat tadi, yaitu kuis 2. Ya, bisa langsung pilih ini atau bisa menuju ke My Drive-nya. Bebas. Kita add saja di sini Bapak Ibu, ya. Jangan lupa aktifkan grade importing. Ya, tetap harus diaktifkan ya Bapak Ibu grade importingnya walaupun ini adalah soal esai. Kenapa?
agar penilaian review di Google Form-nya dapat langsung diadopsi di Google Classroom-nya. Selanjutnya di sini juga sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih schedule atau jadwal kapan soal ini mau dirilis. Tapi kalau Bapak Ibu mau merilis soal ini saat ini juga, Bapak Ibu bisa pilih assign di sini. Oke, kalau sudah ya, ini soal kuis pertama, ini soal kuis kedua. Soal kuis kedua agar lebih rapih, kita coba masukkan ke dalam topik kuis saja. Nah, seperti ini. Oke, dari sisi pengajar atau dari sisi guru sudah selesai. Berikutnya kita akan coba lihat dari sisi siswa. Dari sisi siswa di sini ya, bisa kita lihat ya, ada soal kuis baru yaitu soal kuis online 2. Ya, siswa bisa akses soalnya. Di sini saya akses sebagai siswa 1 Bapak Ibu. Lalu pilih soalnya ya. Lalu diarahkan ke Google Form semacam ini. Ya, emailnya di sini login sebagai siswa 1 ya. Lalu siswa 1 dapat memberikan jawaban esainya ya. Misalkan saya sangat senang ya dengan model pembelajaran jarak jauh. Hanya saja saya merasa kesepian karena tidak bertemu langsung dengan teman-teman satu kelas misalkan. Ya. Kalau untuk ini saya sangat terbantu dengan Google Classroom misalkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal submit ya. Si siswanya bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya dengan menekan tombol submit di sini. Oke, kalau sudah tinggal di close ya. Nah, di sini siswa tidak bisa langsung melihat hasilnya. Kenapa? Karena soalnya adalah soal esai dan butuh untuk direview secara manual oleh guru. Nah, sekarang kita akan kembali ke halaman gurunya. Nah, pada halaman guru kita buka kuis online kedua di sini. Ya, kelihatan ya yang sudah mengumpulkan satu siswa yang di-assign satu siswa ya. Di sini kita tinggal pilih pilihan view assignment dulu. Satu siswa sudah mengumpulkan ya. Kita bisa lihat siswanya yang sudah mengumpulkan, ini yang siswa kedua belum mengumpulkan. Belum ada nilai di sini ya. Kita kembali dulu saja. Atau kita bisa melihat di sini. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke formnya. Oke. Kita buka formnya. Nah, di sini ada pilihan responses ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu karena ini cukup penting. Dari sisi guru ya, di sini saya login sebagai guru 1. Dari guru 1 saya pilih bagian classwork di sini. Lalu saya pilih quiz online 2 ya. Nah, di sini sebenarnya saya bisa langsung ke sini nih. Ya, pilih ke quiz 2 yang bentuk form tadi. Saya pilih. Lalu saya dihadapkan pada halaman seperti ini. Ya, tetapi di sini kita bisa pilih pilihan yang ada di sini, edit this form. Kita edit this form. Ya, nanti kita dihadapkan pada pilihan responses di sini. Ya, untuk melihat jawaban-jawaban dari siswa. Kita pilih saja di sini Bapak Ibu. Di sini pilihannya ada summary, ada question, lalu ada individual. Kita pilih yang individual dulu saja. Oke. Individual di sini kita pilih yang siswa 1 ya, karena baru siswa 1 yang menjawab. Nah, di sini pertanyaannya dan ini adalah jawaban dari siswanya. Oke, nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Ya, misalkan, oh, jawabannya cukup menarik nih. Misalkan saya mau memberi nilai 45 dari total 50. Oke. Kalau untuk pertanyaan kedua, saya mau beri nilai, misalkan nilainya adalah 35 dari total 50. Bapak Ibu di sini juga bisa memberikan feedback tambahan. Ya, misalkan jawabannya sudah baik sekali. Seperti itu.
Oke. Lalu untuk yang kedua, kita bisa beri feedback lain, ya misalkan coba perdalam lagi ulasan yang diberikan. Seperti itu. Save. Ya. Kalau sudah, kita bisa sudah selesai di sini ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, Bapak Ibu bisa pilih pilihan yang release score. Nah, di sini kita tinggal pilih saja send and release. Oke, nah di sini maka kita sudah dapat keputusan ya bahwa siswa satu ini memperoleh nilai 80. Kalau sudah, saya close dulu ya. Dan kita coba lihat dari sisi siswanya. Oh ya, satu lagi. Karena di sini sudah dikoreksi hasilnya, ya, maka kita bisa masuk ke bagian view assignment. Oke. Lalu kita pilih bagian yang di sini. Ya, karena baru satu siswa yang sudah mengumpulkan dan baru satu siswa yang sudah kita koreksi. Lalu kita bisa import nilainya. Import. Oke. Dan nilainya sudah langsung muncul di sini. Ya. Kalau kita menuju ke bagian statistika dasar lagi, lalu kita menuju ke bagian grades, ya, nilainya juga muncul di sini. Ya, siswa kedua belum menjawab pertanyaan kuis yang kedua, ya, makanya masih kosong di sini. Lalu kalau kita lihat dari sisi siswa, ya, nah si siswa 2 ini atau siswa 1 ini, mohon maaf, dia bisa memperoleh atau melihat feedback dari gurunya via email, ya. Bisa dilihatnya dengan membuka atau melakukan akses ke Gmail. Saya buka saja gmail.com. Mohon maaf Bapak Ibu untuk akses internet yang cukup lambat. Nah, di sini. Ya, guru 1 sudah memberikan nilai atau merilis nilai untuk skor atau untuk kuis yang kedua. Bisa dibuka ya emailnya, ya. Langsung kelihatan juga hasilnya. Oke. Nah, kalau mau si siswa juga bisa pilih pilihan view di sini. Oke. Nah, begitu siswa memilih pilihan view, ya, maka siswa juga bisa melihat feedback yang diberikan oleh gurunya tadi. Ya, cukup menarik sekali ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini siswa tidak hanya mendapatkan nilai, tapi siswa juga bisa mendapatkan feedback atau umpan balik terkait hasil pengerjaannya. Ya, dan proses belajarnya jadi sangat-sangat menarik sekali dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu prosesnya ketika kita menggunakan Google Classroom. Ya, cukup mudah dan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu juga bisa membuat kelas sendiri. Nah, pertanyaan lain yang sering muncul adalah, memungkinkan nggak sih bagi kita, seorang guru, untuk memiliki lebih dari satu kelas? Jawabannya sangat memungkinkan sekali. Ya, misal seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan coba buat kelas kedua. Ya, saya tinggal create kelas lagi saja. Ya, saya bisa bilang di sini nama kelasnya adalah statistika dasar. Ya, tetapi statistika dasar ini untuk semester berikutnya, misalkan semester ganjil, ya, 2020, 2021 misalkan. Subjeknya adalah statistika. Ya, lalu ruangannya masih sama, yaitu ruangan 3B misalkan. Oke, nah tetapi ini adalah dua kelas yang berbeda. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, proses pembuatan kelas masih berlangsung di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kelasnya sudah selesai terbentuk. Ya, nah kita bisa masuk ke classwork dan mulai untuk mengisi materi di kelas kita. Nah, tapi di sini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Apakah setiap kali kita membuka kelas baru, walaupun kelasnya sama, apakah kita harus membuat materi lagi dari awal? Bisa nggak sih kalau kita menggunakan materi yang sudah pernah kita buat sebelumnya? Jawabannya bisa banget. Ya, kita lihat di sini ya. Sebagai contoh, di sini saya mau create ya topik. Di sini saya coba create reuse post ya. Jadi pilih create lalu pilih reuse post. Oke, reuse post di sini ya. Saya tinggal pilih aja nih. Saya mau menggunakan ulang materi yang mana ya.
Dalam hal ini saya akan menggunakan ulang materi dari kelas statistika dasar yang sebelumnya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah saya mau menggunakan ulang materi yang mana? Materi pertemuan 1, kuis online 1, atau kuis online 2? Misalkan saya mau yang pertemuan 1, ya. Lalu kita pilih pilihan yang di sini nih, create new copies of all attachment. Lalu kita tinggal pilih reuse saja. Oke, di sini terjadi proses reusing ya, atau pengkopian dari materi yang di-post sebelumnya di kelas yang lampau ke kelas saat ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membuat materi yang sama berulang-ulang, ya, kita bisa menggunakan pilihan reuse di sini. Dan kalau kita mau melakukan penyesuaian juga bisa, ya, tinggal disesuaikan saja di sini. Ya, kalau sudah, ya, tinggal di-post ulang. Seperti itu, ya, cukup mudah ya. Nah, di sini, ya, topiknya juga secara otomatis akan mengikuti. Oke. Lalu berikutnya, kalau kita mau menggunakan ulang materi kuis atau soal kuisnya, sama prosesnya, tinggal pilih reuse post, ya. Lalu kita tinggal pilih saja kuis online yang mana yang mau kita gunakan ulang. Misalkan kuis online 1. Lalu jangan lupa di sini ya, pilih yang new copies ya, lalu pilih reuse di sini. Ya, kalau butuh penyesuaian bisa disesuaikan ulang ya, termasuk penyesuaian due date-nya. Ya, kita bisa atur ulang di sini. Kalau sudah, kita tinggal assign saja. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kami akan bahas juga mekanisme untuk membuat soal ujian dengan mengadopsi beberapa soal yang pernah dibuat pada ujian sebelumnya. Oke, di sini kita pertama-tama akan buat dulu form ujian yang baru, Bapak Ibu. Kita beri nama saja di sini adalah ujian kedua. Lalu berikutnya kita juga bisa atur aspek estetikanya kalau memang mau, ya, dengan memilih header tertentu, ya, atau theme header tertentu. Misalkan saya pilih yang ini, yang bergambar gitar. Oke, langkah berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus setting form ini sebagai form ujian. Oleh karena itu kita perlu memilih bagian quizzes dan memastikan make this a quiz-nya aktif, ya. Oke, lalu berikutnya kita tinggal atur konfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, di sini. Lalu berikutnya collect email addresses, ini wajib Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu tidak collect email addresses, kita tidak bisa melakukan grade importing di sini. Oke. Respond receipt ini tergantung Bapak Ibu ya, bebas sebenarnya. Lalu di sini saya juga mau aktifkan limit to one response. Artinya siswa hanya bisa melakukan pengambilan ujian hanya 1 kali saja. Oke. Lalu terkait dengan presentation, saya mau soalnya diacak dan saya juga mau ada progress bar-nya. Kalau sudah bisa kita save di sini. Nah, itu adalah konfigurasi standar atau settingan standar yang akan menjadikan Google Form ini siap untuk digunakan sebagai form ujian. Nah, proses detailnya pernah kami bahas pada video panduan bagian yang pertama. Nah, di sini kita akan mulai mengimport ya beberapa soal yang pernah kita buat sebelumnya pada ujian pertama ya. Nah, untuk mengimport soal ya Bapak Ibu perlu melakukan langkah mudah seperti ini ya. Di sini kita tidak memilih pilihan yang add questions, tetapi kita pilih pilihan yang kedua yaitu import questions ya. Kita pilih saja Bapak Ibu di sini. Lalu berikutnya kita akan ditanya ya, kita mau melakukan import question-nya dari form yang mana? Misalkan kita di sini mau memilih atau melakukan import soal-soal ujian dari form ujian pertama. Ya, tinggal dipilih saja lalu kita pilih tombol select di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan dihadapkan pada sejumlah soal yang pernah kita buat pada form ujian pertama. Ya, muncul semua soal-soalnya di sini Bapak Ibu dan bisa kita adopsi. Misal kita mau melengkapi dengan nama lengkap siswa ya beserta section identitasnya. Ini juga bisa. Lalu untuk soal pilihan ganda misalkan kita mau menyertakan sebagian soal pilihan ganda ya, misalkan soal terkait dengan bendera kita mau sertakan
Lalu kita juga mau menyertakan soal terkait dengan tokoh fisikawan. Ya. Kalau sudah, tinggal diimport saja Bapak Ibu. Oke, kalau sudah diimport ya, maka soalnya akan muncul di sini. Nah, di sini sangat memudahkan pekerjaan kita ya Bapak Ibu. Artinya, di sini memungkinkan bagi kita untuk membuat semacam bank soal, ya, yang kemudian bank soal tersebut akan bisa kita gunakan berkali-kali atau berulang-ulang pada soal-soal atau pada form-form ujian selanjutnya. Oke. Nah, ini lebih kurang mekanismenya Bapak Ibu, ya. Dan di sini pun masih memungkinkan bagi kita untuk menambahkan soal ujian yang baru, ya. Kita tinggal tekan saja tombol add question ini, ya. Lalu kita tinggal tambahkan soalnya, ya. Misalkan di sini soal baru. Ya. Lalu misalkan soalnya adalah soal short answer, ya. Seperti itu, ya. Tinggal dilengkapi saja dengan ensure key dan juga beberapa konfigurasi terkait lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cukup mudah ya sebenarnya cara untuk mengimport beberapa pertanyaan dari form ujian yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke. Kalau sudah, ya ujian tersebut bisa kita publikasikan ke siswa di sini dengan cara kita coba create assignment, ya. Lalu kita beri nama saja ujian kedua, ya, assignment-nya. Oke. Lalu kita tinggal sertakan saja form ujian kedua yang baru saja kita buat tadi. Ya, ini lalu kita add. Nah, seperti itu. Oke. Pada bagian sebelumnya, ya, atau pada video bagian pertama, ada bagian yang kami sebenarnya terlewat. Ya. Pada video pertama, ya, kami hanya men-set yang namanya due date, ya, atau batas akhir pengumpulan ujian atau pengumpulan tugas, ya, dimana kita bisa set waktu pengumpulan dan juga jam, ya, tanggal dan juga jam pengumpulan. Oke. Tetapi sebenarnya kita juga bisa atur kapan tugas ini akan muncul di layar siswa, ya. Caranya adalah, ya, jangan langsung tekan assign, ya, tetapi kita akan pilih drop down menunya lalu kita pilih schedule. Nah, schedule ini bisa kita gunakan untuk menjadwalkan kapan ujian ini akan mulai dibuka ke siswa kita, ya. Di sini juga sama mekanismenya Bapak Ibu, kita set dulu ya tanggalnya, tanggal berapa, ya. Misalkan saya mau set sebagai tanggal 8 di sini dan kita mau aktifkan ujian ini mulai dari pukul berapa, ya. Misalkan saya mau aktifkan pada pukul 10 pagi, ya, maka 10 AM di sini. Oke. Kalau sudah, kita tinggal tekan saja tombol schedule-nya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Muncul ujian kedua, lalu di sini ada keterangan schedule for tomorrow, ya, atau dijadwalkan untuk besok, ya, di sini juga ada jamnya. Oke, kalau kita mau rapikan, kita bisa geser ujian ini atau masukkan ujian ini ke section ujian. Ya, bisa dengan cara mendrag, ya, atau diklik lalu ditarik ke sini, atau cara lainnya adalah kita bisa edit Bapak Ibu. Ya. Sewaktu diedit, ya, kita bisa tentukan juga topiknya. Nah, di sini kita tentukan topiknya adalah topik ujian. Oke, seperti itu. Kalau sudah, diklik ulang schedule-nya. Ya, lalu ujian kedua kita akan berada di topik atau section ujian di sini. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, ini adalah mekanisme untuk menjadwalkan ujian kita. Nah, di sini karena ujiannya kita set untuk aktif besok, ya, maka siswa kita belum bisa melihat ujian tersebut, ya, dan belum bisa mendapatkan akses ke ujian tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, pada bagian ujian hanya ada ujian pertama saja dan tidak ada ujian kedua, ya, karena ujian keduanya baru aktif besok. Cukup mudah ya Bapak Ibu cara mengatur penjadwalan ujian, ya. Jadi di sini kita sudah belajar bagaimana cara mengatur penjadwalan ujian dan juga mengatur kapan waktu terakhir ujian tersebut diselesaikan atau batas akhir pengumpulan ujiannya. Nah, terkait ujian, pertanyaan lain yang sering kali muncul adalah antisipasi tindak kecurangan dalam ujian atau mencontek. Nah, ini juga sebenarnya cukup disesalkan ya Bapak Ibu. Ketika siswa didik kita banyak yang melakukan tindak mencontek, ya, padahal itu sebenarnya cukup memalukan dan cukup merugikan baik untuk siswa dan juga reputasi pendidikan di Indonesia. Nah, hal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah ya dengan mengacak kemunculan soal, dan ini sudah pernah kami bahas pada video bagian pertama.
Ya, selain mengacak kemunculan soal, kalau soalnya adalah soal pilihan ganda, kita juga bisa mengacak urutan kemunculan pilihannya.